Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Kali ini kita akan belajar tentang topik baru yaitu tata surya. Langsung aja, semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan Pak Alif, bisa mengerti apa yang disampaikan Pak Alif. Kalau belum jelas atau belum mengerti, bisa disampaikan di kolom komentar YouTube channelnya Pak Alif. Oke, langsung aja. Tata surya. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya itu namanya tata surya. Anggota tata surya itu apa saja? Yang pertama ada planet, yang kedua ada asteroid, yang ketiga ada satelit, yang keempat ada meteorit, yang kelima ada komet. Seperti ini. Pusat tata surya kita adalah matahari. Semua berevolusi terhadap matahari. Nah, yang ini adalah asteroid, pemisah antara planet dalam dan planet luar. Oke, langsung aja. Matahari sebagai pusat tata surya. Ada dua teori. Yang pertama, teori geosentris menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta yang dalam keadaan diam, sedangkan planet-planet lain bergerak mengitarinya. Sedangkan teori heliosentris berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan benda-benda langit berputar mengitarinya. Lalu diperkuat oleh Johannes Kepler dengan hukum Kepler. Nanti kita akan pelajari tentang hukum Kepler tentang gerak planet. Sekarang kita belajar tentang planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Seperti ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, di sini dipisahkan oleh yang namanya orbit atau lintasan asteroid. Ini yang dalam, ini yang di luar asteroid. Oke, selanjutnya ini adalah komet. Pengelompokan planet. Bumi sebagai pembatas, planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Seperti ini. Planet superior sebagai pembatasnya adalah bumi. Jadi planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian planet superior, planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, bumi sebagai pembatas itu dibedakan menjadi planet inferior sama superior. Kemudian asteroid sebagai pembatas, planet dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang ini planet dalam, yang ini planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sedangkan yang planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, pembatasnya adalah yang ini, asteroid. Jelas ya. Planet dalam, planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet luar, planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Ini asteroid, yang di dalam ini, yang di luar yang ini. Jelas. Berikutnya, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya sekarang, planet dibedakan menjadi planet terestrial dan Jovian. Ini planet terestrial, sedangkan yang ini adalah planet Jovian. Planet terestrial itu apa? Planet yang memiliki ukuran dan komposisi hampir sama dengan bumi. Sedangkan planet Jovian, planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan Jupiter, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Jelas ya nak? Sekarang kita belajar hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Hukum Kepler dibedakan menjadi 3, ada hukum 1 Kepler, ada hukum 2 Kepler, ada hukum 3 Kepler. Sekarang kita diperlihatkan ini, lihat gerakan dari bumi atau gerakan dari planet yang bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi terhadap matahari. Yang sebelah sini, titik ini namanya adalah titik perihelium, yaitu jarak terdekat planet dari matahari. Sedangkan dari sini sampai di sini adalah jarak aphelium, yaitu jarak terjauh dari matahari. Garis edar planet atau orbit adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari planet. Nah, ini adalah garis edar atau orbit yang berbentuk lonjong. Yang dekat namanya perihelium, jarak terjauh dari matahari namanya aphelium. Hukum 1 Kepler. Orbit planet berbentuk elip dan matahari terletak pada salah satu titik fokus. Jelas ya, itu hukum 1 Kepler. Kemudian kita belajar hukum 2 Kepler. Garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Oke, jadi luasan-luasan ini itu ternyata sama. Waktunya pun sama. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A ke B, kemudian C ke D, kemudian E ke F, waktunya ini sama. Luasnya ini yang biru, ini juga kalau diukur luasannya sama. Sehingga kecepatan revolusi planet dari A B, kemudian dari C D, kemudian dari E F ini berurutan. Kecepatan dari A ke B lebih besar dari kecepatan dari C ke D, kemudian lebih besar dari kecepatan E ke F. Semakin dekat matahari, revolusi planet semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Karena ini dekat dengan matahari, maka kecepatan revolusi planet lebih cepat. Ini semakin lambat, dari sini semakin lambat. Jelas ya nak? Kemudian kita belajar hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menyatakan kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Nih, ini adalah periode 1 dikuadratkan sebanding dengan periode 2 dikuadratkan sama dengan jarak planet 1 dikuadratkan pangkat 3 dibanding dengan jarak planet 2 pangkat 3. Ini ya, ini jarak planet 1 terhadap matahari namanya di 1, jarak planet 2 terhadap matahari namanya di 2. Kemudian T1 adalah periodenya. Berikutnya kita belajar tentang satelit. Satelit itu apa? Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama-sama planet itu bergerak mengelilingi matahari. Satelit alamiah disebut juga bulan planet karena bulan itu juga merupakan satelit ya, tapi satelit alami. Bumi mempunyai satu satelit alamiah yaitu bulan, sedangkan planet yang tidak mempunyai bulan adalah Merkurius dan Venus. Berikutnya komet. Komet di sini adalah benda langit yang tersusun oleh batuan es yang sangat padat dan debu. Ketika mendekati matahari mengeluarkan gas dan bergerak dan membentuk kepala bercahaya dengan gerakan menjauhi matahari seperti ini. Ini adalah komet. Komet ini matahari. Ya, komet. Oke, yang terbentuk kepala bercahaya dengan semburan ke arah belakang sehingga terlihat seperti ekor. Biasa disebut juga dengan bintang berikor. Kemudian meteor dan meteoroid. Meteoroid atau bintang beralih adalah partikel-partikel padat dan kecil dengan orbit tidak teratur. Karena orbitnya tidak teratur, kadang-kadang meteoroid terperangkap masuk ke atmosfer bumi dan menyebabkan terjadi gesekan dengan udara pada kecepatan 60-70 km per detik. Akibatnya partikel padat tersebut terbakar dan
berpijar. Yang demikian disebut meteor. Meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh di permukaan bumi tersebut berbentuk batu yang disebut meteorit. Tempat jatuhnya meteorit membentuk kawah yang disebut astroblemen. Jadi gini, kawahnya ini namanya astroblemen. Ini batuan meteor yang sampai jatuh ke bumi namanya meteorit. Kemudian meteor ini yang terbakar di atmosfer bumi namanya meteoroid. Jelas ya, beda dari meteor, meteoroid sama meteorit. Kemudian kita belajar tentang asteroid. Asteroid itu adalah planetoid berupa bongkah batu yang terdapat dalam satu asteroid antara Mars dan Jupiter. Jadi orbit dari asteroid itu sendiri adalah antara Mars dan Jupiter. Terdapat kira-kira 100.000 asteroid dalam satu asteroid. Asteroid membentuk gugusan planet-planet kecil dengan orbit membentuk lingkaran dengan skala revolusi antara 4 sampai dengan 6 tahun. Disebut planetoid karena jika digabungkan masanya 1/3000 massa bumi. Berikutnya kita belajar tentang matahari. Matahari adalah bintang, ya. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya matahari. Suhu matahari sangat tinggi, yaitu 5400 derajat Celcius. Materi matahari berupa gas pijar yang disebut plasma. Ukuran matahari diperkirakan 1.300.000 km. Jari-jarinya ya, matahari bukan bintang yang paling besar, tetapi bintang paling dekat dengan bumi. Susunan lapisan matahari. Di sini lapisan paling dalam di dalam matahari namanya inti matahari, yaitu tempat berlangsungnya reaksi fusi hidrogen menjadi inti helium. Suhunya diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin, berarti sangat panas ya nak. Kemudian lapisan di atasnya inti ada fotosfer. Bagian permukaan matahari disebut juga lapisan cahaya, suhunya kira-kira 6000 Kelvin. Di atasnya fotosfer ada kromosfer, tersusun dari lapisan gas hidrogen, suhunya 4000 sampai 10000 Kelvin. Lapisan ini dapat terlihat saat matahari terjadi gerhana matahari. Kemudian lapisan yang paling luar yaitu korona mengandung gas yang sangat tipis bersuhu kurang lebih 1 juta Kelvin. Korona itu berwarna abu-abu. Lapisan ini dapat terlihat saat gerhana matahari berupa lingkaran putih yang mengelilingi matahari. Ya, korona adalah yang paling luar. Saya ulangi lagi, lapisan matahari yang paling dalam. Dari yang paling dalam sampai yang paling luar yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Kemudian kita belajar tentang bumi. Bumi adalah salah satu planet dari ke-8 planet yang mengitari matahari. Bumi satu-satunya planet di mana ada kehidupan. Bumi tampak biru karena 2/3 bagian permukaan bumi berupa lautan. Bentuk bumi tidak bulat tetapi seperti bola. Bentuk bumi tidak bulat seperti bola, melainkan seperti jeruk, yaitu agak lepat di kedua kutub dan mengembung di bagian khatulistiwa. Massa jenis rata-rata bumi kira-kira 5.500 kg per meter kubik. Oke, berikutnya kita belajar tentang pergerakan bumi mengitari porosnya atau yang disebut dengan rotasi bumi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Akibat dari rotasi bumi berputar pada porosnya seperti ini mengakibatkan yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Di
sini cahaya matahari, berarti di sini siang. Kemudian yang tidak tampak cahaya matahari berarti malam. Perlu diingat, bumi berotasi terhadap porosnya sendiri dengan arah berlawanan jarum jam. Ini berlawanan jarum jam ya, dari arah timur. Periode rotasi adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya sebetulnya adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik. Jelas ya nak? Kemudian kita belajar tentang revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Seperti ini. 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember. Oke. Akibat dari revolusi bumi, terjadi pergantian musim di bumi, terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan, terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari. Oke. Di sini ya, kutub utara 21 sampai 27 Juni, kemudian kutub selatan 23 September, 22 Desember. Oke, berikutnya ya catatan untuk kalian, bumi berevolusi atau berotasi mengelilingi matahari dengan arah berlawanan jarum jam. Oke. Periode revolusinya adalah 365,25 hari. Jadi dibulatkan 1 tahun, tepatnya 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Itu adalah periode revolusi bumi. Berikutnya, kita belajar tentang bulan sebagai satelit. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, berputar pada porosnya. Yang kedua, beredar mengitari bumi. Yang ketiga, bulan bersama-sama bumi mengitari matahari. Periode bulan sama dengan periode revolusinya. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap ke bumi selalu tetap. Bulan tidak mempunyai atmosfer sehingga menyebabkan 1. Ada perubahan suhu yang sangat tajam. Bumi tidak dapat di bulan itu tidak ada bunyi, tidak dapat merambat. Ini bunyi ya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, langit bulan berwarna hitam kelam. Yang keempat, tidak ada air di sana sehingga tidak ada kehidupan. Yang kelima, banyak meteoroid yang mencapai ke bulan karena tidak memiliki atmosfer. 1. Putaran bulan. Yang pertama, akibat revolusi bulan terdapat 4 fase bulan kuartir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru atau bulan mati sama dengan kuartir 4. Kedudukan bulan ini di antara bumi dan matahari. Bulan tidak tampak, terjadi pada tanggal 29 sampai dengan 30 Hijriah. Kemudian bulan setengah cakram muda atau kuartir pertama, disebut juga bulan sabit biasanya. Kedudukan bulan bukan bulan sabit, maaf, bulan perbani, bulan setengah, bulan separuh. Kedudukan bulan, bumi matahari membentuk sudut 90 derajat, bulan tampak setengah lingkaran. Terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 8 Hijriah. Bulan purnama atau kuartir kedua, bumi di antara bulan dan matahari, lingkaran penuh, terjadi pada tanggal 14 sampai dengan 15 Hijriah. Kemudian bulan cakram tua, kuartir ketiga, kedudukan bulan, bumi, matahari membentuk sudut 90 derajat, terjadi pada tanggal 22 dan 23 Hijriah. Seperti ini nak, fase bulan. Di sini ada matahari. Ini disebut bulan baru, new moon atau bulan mati. Disebut bulan baru atau new moon ini ketika bulan baru mau berevolusi terhadap bumi. Disebut bulan mati ketika bulan telah selesai berevolusi terhadap bumi. Kemudian bulan bergerak, namanya bulan sabit atau waxing crescent. Kemudian bergerak, ini di hari keempat ya. Kemudian di hari ke-8 disebut bulan perbani atau bulan separuh. Di hari ke-11 disebut bulan cembung atau bulan cakram atau waxing gibbous.
pada hari ke-11. Pada hari ke-14, 15 terjadi bulan purnama atau full moon. Ini satu garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan. Kemudian waning gibbous atau bulan cembung yang sudah tua, maksudnya ya, tadi ini muda, yang ini tua, ini sama-sama cembung. Oke, ini terjadi pada hari ke-17. Di hari ke-21 atau 22 terjadi bulan perbani lagi, tapi last quarter. Kemudian terjadi bulan sabit lagi, warning crescent atau hari ke-22. Kemudian selesai berevolusi terhadap bumi atau yang disebut bulan mati. Berikutnya, dampak dari fase bulan atau perputaran bulan rotasi tadi. Fase bulan tadi berdampak pada pasang surut air laut. Pasang surut adalah peristiwa naik turunnya permukaan laut. Peristiwa pasang surut air laut disebabkan oleh gravitasi bulan, sedangkan gravitasi matahari hanya sedikit berpengaruh karena jarak bulan terhadap bumi sangat dekat dibandingkan dengan matahari. Pasang surut air laut seperti ini. Tempat yang paling dekat dengan bumi, ini A ya, oke, mengalami gaya tarik paling besar sehingga air laut di A ditarik mendekati bulan. Sedangkan B, tempat paling jauh ke bulan, mengalami gaya tarik paling kecil sehingga ditarik menjauhi bulan. A dan B mengalami pasang. Di antara A dan B yaitu C dan D mengalami surut karena air laut ketarik ke A dan B. Jadi ini bumi, ini bulan. Posisinya pada posisi segaris antara bulan dan bumi di posisi A dan B ini adalah pasang maksimum atau terjadi air laut setinggi-tingginya. Sedangkan posisi bulan yang ini dan ini ya, ini bulan di sini ya, bulan dan bumi yang bulan, bumi, matahari yang membentuk sudut 90 derajat atau di posisi bulan perbani, di posisi C dan D, bulan separuh, itu terjadi surut atau mengalami permukaan air laut yang dangkal. Ya, posisi A dan B posisi pasang atau naik, posisi C dan D posisi surut. Satu kali rotasi bumi, suatu tempat akan menempati secara berurutan kedudukan A, D, B, C. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Lanjutan, gabungan dari gravitasi bulan dan gravitasi matahari akan menghasilkan pasang besar dan pasang kecil. Pasang besar namanya naik, terjadi ketika bulan dan matahari menghasilkan gaya gravitasi yang segaris. Tadi ya, yang segaris atau disebut pasang purnama. Pasang kecil itu surut, terjadi ketika bulan dan matahari menghasilkan gaya gravitasi yang saling tegak lurus. Pasang ini disebut pasang net atau pasang perbani. Jelas ya nak? Selanjutnya kita belajar tentang satelit buatan. Satelit buatan yang disebut satelit adalah pesawat antariksa tak berawak buatan manusia yang diluncurkan pada suatu ketinggian tertentu untuk mengorbit mengitari sebuah planet. Satelit buatan bertujuan untuk kepentingan komunikasi, navigasi, atau mendapatkan informasi cuaca. Contoh satelit Palapa. Sekarang kita belajar tentang gerhana. Bumi atau bulan berbentuk bulat seperti bola. Apabila terkena matahari akan terbentuk bayang-bayang. Ada 2 macam bayang-bayang yang timbul, yaitu umbra atau inti dan penumbra atau kabur. Umbra yaitu daerah gelap di belakang benda yang sama sekali tidak terkena cahaya. Kemudian penumbra atau kabur, daerah gelap di sekitar umbra yang masih terkena sedikit cahaya. Timbulnya bayang-bayang bumi yang menutupi bulan menyebabkan gerhana bulan, sedangkan bayang-bayang bulan yang mengenai bumi menyebabkan gerhana matahari. Bagi berikut. Dalam revolusi, bidang edar bulan itu berbentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar revolusi bumi atau eliptika. Akibatnya, pada suatu saat dapat terjadi perpotongan bidang edar dan menyebabkan posisi antara matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat itulah terjadi gerhana. Sekarang kita belajar gerhana bulan. Gerhana bulan disebabkan oleh bayangan bumi yang menutupi matahari
matahari yang menutupi bulan yang terjadi pada saat bulan purnama. Pada saat itu bulan masuk ke dalam umbra bumi. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan parsial. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bagian masuk ke dalam bayang-bayang inti bumi. Gerhana bulan parsial terjadi ketika hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam bayang-bayang inti bumi. Ini proses gerhana bulan. Ini matahari. Oke, ketika bulan semua masuk ke umbra, ini posisi ini ya, berarti disebut gerhana bulan total. Ya, di sini umbra. Ini bulan ketika masuk di semua umbra berarti terjadi gerhana bulan total. Ketika terjadi di daerah bayang-bayang atau penumbra masuk ke daerah penumbra ini berarti bulan tersebut disebut bulan parsial atau sebagian. Sekarang gerhana matahari. Gerhana matahari disebabkan oleh bayangan bulan yang menutupi sinar matahari menuju ke bumi. Terjadi selama bulan baru dan pada siang hari. Pada saat itu umbra atau penumbra bulan akan menutupi sebagian kecil permukaan bumi. Gerhana matahari yaitu terjadi gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total berarti tepat di umbra, kemudian gerhana matahari sebagian di penumbra. Gerhana matahari total berarti di perbatasan antara umbra dan penumbra. Oke, demikianlah pembelajaran tentang tata surya. Semoga bermanfaat buat anak-anakku kelas 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.